Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa sampai di pelosok tanah air, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, Kamboja, Singapura, dan Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami puji, permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari yang Tuhan beri untuk melakukan tugas, tanggung jawab, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami saat ini, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara, pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Efesus 1 ayat yang ke-17 dan 18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, di dalam ayat nats di atas, Rasul Paulus berdoa dan meminta kepada Bapa di surga supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu kepada semua orang percaya, agar mereka dapat mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Melalui kesetiaan dalam beribadah, berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita diajarkan dan dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang dimaksud dengan mengenal bukan ikut-ikutan saja, tetapi benar-benar intim dan mengalami Tuhan. Sebab banyak orang percaya yang salah dalam mengenal Tuhan. Bahkan mereka yang telah lama ikut Tuhan dan turut ambil bagian dalam pelayanan pun masih banyak yang salah dalam memahami bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Menjadi orang Kristen itu bukan sekedar mengetahui secara teori tentang Tuhan saja, saudara, tetapi sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar hanya dapat tercapai ketika kita sering membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi, kita tidak bisa mengaku kenal Tuhan jika kita tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan. Inilah yang menjadi masalah di banyak orang Kristen, saudara. Mereka bisa memiliki kepandaian secara teologi dan pelayanan, tetapi kurang dalam membangun hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan, sehingga salah dalam mengenal Tuhan. Matius pasal 15 ayat yang ke-7 sampai ke-9 mencatat tentang orang-orang yang salah dalam mengenal Tuhan, yaitu orang-orang munafik, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat, yang memuliakan Tuhan dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Mereka adalah orang-orang yang pintar secara pengetahuan, tetapi kurang dalam membangun hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan. Saudaraku, kita harus belajar dari Ayub, seorang yang mengenal Tuhan dengan benar. Sekalipun harus mengalami penderitaan yang berat, tetapi ia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Ia tidak pernah mengeluh tentang perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Mari dorong diri kita untuk memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, supaya jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita tidak menjadi kecewa dan menyalahkan Tuhan, saudara. Dalam Ibrani 8 ayat yang ke-10 dan 11 menjelaskan tentang perjanjian baru yang Tuhan adakan kepada bangsa Israel.
sehingga mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Tuhan. Hal ini menunjuk tentang Yesus sebagai firman hidup yang menjadi rema dalam hati kita, sehingga kita dapat sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima mencatat, sebelum keadaan Ayub dipulihkan, artinya Ayub masih dalam penderitaan berat. Ayub mengakui bahwa pengalaman terindah dalam hidupnya bukan mendengar tentang Tuhan dari kata orang saja, tetapi ketika mata hatinya sendiri memandang Tuhan. Saudara, orang yang mengenal Tuhan dengan benar adalah orang yang mengenal karena memiliki pengalaman yang intim dengan Tuhan, bukan karena mendengar dari pengalaman orang lain saja. Pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan akan menguatkan hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita benar-benar dapat mengerti dan mengenal pribadi Tuhan. Untuk itu saudaraku, mari bangun kerohanian dengan dasar karena kita benar-benar mengalami Tuhan. Apapun keadaan yang kita alami dalam kesulitan atau penderitaan sekalipun, mata rohani kita harus tetap memandang Tuhan, bahwa rencana Tuhan pasti jauh lebih indah dibandingkan dengan kenyataan hidup yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, bersyukur buat firman Tuhan yang begitu indah pada saat malam hari ini. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa memiliki hubungan yang dekat erat dengan Tuhan lewat penyembahan kami, lewat kehidupan kami yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Karena kami rindu untuk hidup dekat kepada Tuhan. Ajar kami mengenal Tuhan secara benar, secara pribadi dalam kehidupan kami. Bawa kami untuk mengalami kasih Tuhan, mengalami pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam dan melakukannya dengan penuh kesetiaan. Menerangkan firman-Mu dalam setiap hati kami Tuhan, ajar kami untuk kami melakukannya dengan penuh kesetiaan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saudara kami perantauan, Tuhan berkati, Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap saudara kami yang terbaring sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara kami semua dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan malam hari ini ya Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami ya Tuhan. Terima kasih. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan yang sempurna bagi setiap kami yang menderita. Berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, desa kami, kota kami, negeri kami, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati, tetap bersukacita dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.